Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, yuk kita sama-sama belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6 untuk kelas 5. Tetapi sebelum belajar, baca basmalah dahulu bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran ke-6 ini, kita akan fokus mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui ekosistem merupakan kumpulan dari berbagai jenis kelompok makhluk hidup dan benda tak hidup yang berada di suatu tempat tertentu. Sedangkan menurut pengertian, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terdapat berbagai sumber makanan dan faktor lingkungan yang menunjang kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem sangatlah penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Akan tetapi, keseimbangan ekosistem tersebut dapat terganggu oleh beberapa faktor. Dan berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alam, dan yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Untuk lebih memperjelas, yuk kita bahas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem hingga mempengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Beberapa contoh bencana alam misalnya tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain penambangan pohon secara liar, pertambangan secara liar, perburuan liar, dan masih banyak lagi contohnya. Berkaitan dengan aktivitas manusia satu dengan manusia yang lain, pasti tak akan terdapat yang namanya interaksi. Dan interaksi ini antara satu orang dengan orang lain pasti akan menggunakan suatu bahasa. Dan bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Indonesia kaya akan keberagaman. Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya masalah komunikasi antar daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah disebutkan dalam salah satu bukti Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. Misalnya, ketika kita berada di suatu daerah dan tidak memahami bahasa daerah setempat, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk. Selain itu, bahasa Indonesia juga memudahkan kita berkomunikasi dengan orang yang berasal dari daerah atau suku lain. Bahasa Indonesia memungkinkan kita berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi ekosistem dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.